Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mohon pencerahan dari Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 4-5. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Tema kita, ketahanan rohani. Itulah temanya. Kita membutuhkan kekebalan atau imunitas tubuh, tetapi juga kita membutuhkan kekuatan atau ketahanan rohani. Rasul Paulus mengisahkan pengalaman hidupnya yang penuh dengan kesulitan dalam pelayanan. Ditambah lagi dengan kondisi fisik yang sudah semakin tua, pastilah semakin merosot. Maka adalah hal yang wajar kalau kadang ada keluhan, karena tubuh kita memang lemah dan terbatas. Namun demikian, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak berhenti sampai pada keluhan demi keluhan. Hidup harus terus dijalani, pelayanan harus tetap berjalan. Lalu apa yang membuat Paulus tetap memiliki ketahanan rohani? Ada 3 hal. Pertama, ada janji Tuhan. Janji Tuhan tentang apa? Tentang kepastian surga. Dalam pasal 5 ayat 1, karena kami tahu. Paulus memulai ayat 1 ini dengan ungkapan, karena kami tahu. Apa yang dia tahu? Pertama, manusia memang terbatas. Demikian juga dunia di mana kita melayani adalah tempat yang sementara, bukan rumah yang kekal. Kedua, manusia harus meninggalkan dunia ini. Harus siap untuk, di sini disebutkan istilah membongkar kemah. Kemah ini mengingatkan kita kepada bapak-bapak patriark seperti Abraham. Bagaimana mereka tinggal di dalam kemah. Tapi kemudian suatu saat kemah itu harus dibongkar karena harus berpindah tempat. Ketiga, ada janji Tuhan. Tuhan berjanji menyediakan tempat kediaman yang kekal di surga yang mulia. Tempat itu bukan karya manusia, tetapi mahakarya Allah sendiri. Inilah yang membuat Paulus bersukacita, memiliki kekuatan rohani, karena ternyata setelah kehidupan di dunia ini, ada kepastian kehidupan di surga. Lalu yang berikutnya, ada jaminan Roh Kudus. Ini yang kedua. Allah tidak hanya memberi janji, tetapi dia juga menjamin janji itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dia di dalam kasih-Nya mengaruniakan Roh Kudus, dan Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Berdiam selamanya. Dialah menjadi jaminan, atau disebut dengan istilah Yunani, erabon atau arabon. Roh Kudus itulah menjadi penjamin di dalam hidup kita. Dia bukan hanya menjadi penjamin, tapi dia juga disebut sebagai penghibur. Dia penolong yang sejati. Artinya bahwa tanpa Roh Kudus, maka kita tidak akan berdaya, tidak akan mampu, tidak akan kuat menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Dan yang ketiga, apa yang membuat dia memiliki ketahanan rohani? Dia memiliki iman yang sejati. Adanya iman yang sejati, inilah yang membuat seseorang memiliki kesiapan menjalani kehidupan dalam berbagai situasi apapun. Jadi dalam ayat 7 dikatakan, Paulus berkata seperti ini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iman yang sejati tidaklah didasarkan pada apa yang kelihatan atau pada penglihatan, bukan juga
pada tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat. Tetapi iman percaya kita didasarkan pada firman Tuhan yang hidup. Firman itulah yang membawa kita kepada keselamatan. Alkitab berkata, tidak seorang pun berkenan kepada Allah tanpa iman. Imanlah yang menuntun kita kepada ketaatan dan ketundukan akan Tuhan. Sehingga ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita memiliki ketahanan rohani. Tahan atau kuat menghadapi segala gelombang kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami tidak hanya mendengar, tapi firman itu meneguhkan iman kami, dan iman itu membawa kami kepada sebuah ketundukan total kepada Tuhan yang berkuasa. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur dalam Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.